Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita di pagi hari ini tentunya harus bersama dengan Tuhan Yesus selalu. Dan di pagi hari ini kita berjumpa di dalam Tower of Prayer GBI Amazing dengan tema Heart Sacrifice. Dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang terlebih penting adalah kita ingin mendengarkan isi hati Tuhan di pagi hari ini, sehingga hidup kita lebih kuat lagi untuk menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Yang percaya, mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah
kita tidak bisa membalas kasih Tuhan saudara, kecuali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu di pagi hari ini saudara, kita angkat hati kita untuk Tuhan. Karena kita percaya saat di pagi hari, saat kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa, ada kuasa mujizat Tuhan terjadi. Amin. Kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau dengarkan isi hati Tuhan dan kita percaya firman-Nya yang kudus senantiasa mengubahkan dan melawat setiap kita. Ku datang Tuhan, ku serahkan beban hidupku ini. Ku menyembah-Mu, besar kemurahan-Mu padaku. Semua rencana-Mu adalah baik, perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib. Sungguh Kau layak dimuliakan. Firman-Mu Tuhan, berkat ilahi. Firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Firman-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Ku datang Tuhan, ku serahkan beban hidupku ini.
Semua rencanamu adalah baik, perbuatan tanganmu sungguh ajaib, sungguh kau layak dimuliakan. Firman-Mu Tuhan, berkatilah Firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Firman-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Firman-Mu Tuhan, berkatilah Firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Firman-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami masuk di dalam firman-Mu yang hidup, ampunilah segala dosa kami Tuhan. Atas segala apa yang kami buat, kami katakan, bahkan kami pikir. Tuhan Yesus, kami minta ampun. Saat ini kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, agar kami tetap tunduk akan perintah Tuhan lewat firman Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat pagi saudara, dan shalom untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus 8 dengan perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu
dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dalam menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara, saya tarik dalam 2 Korintus 8 ayat 5a. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Hidup di zaman sulit seperti sekarang ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah menemukan orang-orang yang punya kepedulian terhadap sesamanya. Apalagi punya kemurahan hati. Sebagaimana yang Alkitab nyatakan, di masa-masa akhir kebanyakan orang tidak lagi punya kasih. Kasih menjadi dingin, lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Dan itu adalah gambaran tentang keadaan manusia pada masa akhir. Dan itu terdapat dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih mementingkan hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, apapun situasinya, orang percaya diajar untuk memiliki kasih seperti Kristus. Kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kasih seperti Kristus. Tidak mudah mempraktekkan kasih, karena kasih itu memberi. Dalam hal memberi ini bukan semata-mata berbicara tentang pemberian berwujud uang atau materi, tapi juga memberi perhatian, memberi waktu, memberi tenaga, pikiran dan sebagainya. Adalah lebih mudah memberi ketika orang sedang terberkati atau memiliki harta lebih. Memberi saat diri sendiri dalam keadaan kurang, apakah mungkin? Jangankan memberi, untuk kebutuhan diri sendiri saja udah pas-pasan. Akhirnya kita berpikir ulang 1000 kali. Kalau saya beri, sedangkan saya pas-pasan. Kalau saya beri, saya nggak punya lagi. Tapi perhatikan firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kebanyakan orang lebih suka menerima daripada memberi. Tetapi prinsip Alkitab justru mengajarkan kita untuk banyak memberi, karena memberi justru menjadi kunci berkat.
Karena dalam Amsal 11 ayat 25 berkata, Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saudara, jemaat Makedonia adalah teladan bagi orang percaya dalam hal memberi. Dan mereka pun teladan bagi kita saat ini. Sekalipun keadaan jemaat ini sangat pas-pasan, mereka memiliki hati yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan, yang mendasari mereka mampu memberi banyak. Dalam 2 Korintus 8 ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Padahal mereka juga sedang susah mungkin. Tapi mereka mau memberi. Entah itu makanan, entah itu tenaga mereka. Mereka ingin membantu dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Apakah saat-saat ini ada yang bisa seperti itu? Adalah kasih kepada Tuhan apa yang mereka beri. Kemurahan hati mereka justru berasal dari kekurangan atau kemiskinannya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, secara materi mereka sangat berkekurangan, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ada lagunya, saudara. Kalau kita mau mempunyai kemurahan hati, kita nyanyi pujian ini. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup. Dengan lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bagaimana kita bisa mempunyai kemurahan hati? Kita harus belajar mempunyai kemurahan hati Tuhan. Kita belajar dari Tuhan. Secara materi mereka itu sangat berkekurangan, saudara, jemaat Makedonia. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Itu artinya menurut saya mereka mempunyai kemurahan hati Tuhan di dalam hati mereka. Dan itu adalah heart sacrifice, pengorbanan hati. Apapun mereka melakukan hanya untuk Tuhan. Mereka memberi dengan sukacita meski di tengah penderitaan. Inilah yang disebut pemberian dengan pengorbanan. Berkorban untuk Tuhan dari kekurangan atau kemiskinannya. Setiap korban yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan. Katakan amin. Amin. Dan pengorbanan itu, saudara, tidak lepas dari hati kita. Karena hati kita adalah pengaruh terbesar. Di dalam Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu isi hati seseorang. Termasuk orang yang paling dekat dengan kita sekalipun, tidak ada. Yang tahu hanya Tuhan. Yang tahu isi hatinya adalah orang yang bersangkutan itu sendiri, juga Tuhan. Hati itu memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Mengapa? Sebab segala sesuatu bersumber dari hati. Seperti tertulis, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan semua ucapan itu berasal juga dari hati. Jadi kondisi hati kita dapat menuntun kita kepada kebenaran, hati kita juga bisa menuntun pada kejahatan. Mana yang kita pilih? Ingat saudara, hati kita itu pengaruh terbesar dalam hidup kita menuju kekekalan. Penulis Amsal mengingatkan di dalam Amsal 4 ayat 20, 21 dan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Karena itu saudara, firman Tuhan tidak berhenti memperingatkan kita untuk menjaga hati kita di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebab jika hati kita ini sampai dibobol pencuri, yaitu iblis, bukan hal yang mustahil. Orang akan melakukan apa saja yang iblis perintahkan. Sebab iblis sudah menguasai hatinya. Karena itulah Daud memohon kepada Tuhan yang menyelidiki hatinya. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen membaca Alkitab hanya sebatas untuk mengisi otaknya saja. Tidak sampai nembus ke hati. Itulah sebabnya tidak ada dampak. Sebaliknya orang yang tekun baca Alkitab dan merenungkan firman itu dan menyimpannya dalam hati, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa air hidup itu? Dialirkan oleh Tuhan ke seluruh tubuh kita. Kebaikan, kemurahan hati, semua kelimpahan Tuhan berikan kepada kita. Talenta, karunia, semua saudara. Karena hati itu adalah pengaruh yang terbesar di dalam hidup kita. Kalau kita ingin mempunyai heart sacrifice, hati penuh dengan pengorbanan, kita harus belajar terus firman Tuhan. Orang yang perbendaharaan hatinya dipenuhi firman Tuhan pasti terefleksi dalam perkataan dan perbuatannya. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kita kekuatan, mengubahkan kita, dan selalu menjadi baru setiap hari. Amin. Kebesaran-Mu
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami sudah boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami sudah boleh mendengarkan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Deborah Tuhan. Berkati beliau dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Berikan hikmat pewahyuan, otoritas yang dari Tuhan. Bijaksana yang dari Tuhan. Tuhan, berikan kasih damai sejahtera sukacita-Mu dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari pagi, siang, sore sampai malam hari, kami percaya kami aman dalam lindungan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, berkati Bapak Ma'ruf Amin, berkati para orang-orang yang bekerja di pemerintahan dalam nama Yesus Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Agar mereka diberikan hikmat juga Tuhan. Agar mereka menjalankan pemerintahan ini dengan baik dan benar di mata-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh muka bumi. Di Indonesia kami percaya Tuhan gereja-Mu aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar visi misi Tuhan tetap dijalankan, pemberitaan Injil Tuhan disebarkan Tuhan. Agar banyak jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang bekerja di ladang melayani Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati agar mereka tetap komitmen setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh pergumulan masalah hidup kami, pribadi lepas pribadi yang melihat live streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan adalah perisai hidup kami. Tuhan gembala kami yang baik. Tuhan benteng hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kasih damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu. Diberkatilah saat engkau masuk dan keluar. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah seisi rumahmu, bahkan lumbung-lumbungmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pelayananmu saat engkau melayani Tuhan. Kehidupanmu akan menjadi naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pagi untuk kita semua dan sampai ketemu di hari Senin yang akan datang dalam Tower of Prayer GB Amazing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.